Halo, selamat sore. Kembali ketemu dengan saya di sore hari ini, Fajar Heridana dari 102 FM. Kali ini seperti biasa di Jumat kita jumpa dalam Gita Sastra. Pengawal-pengawal Gita Sastra udah hadir. Kali ini ada Edi Arudi, Dede Mitaraga, Chandra Wijaya, dan saya. Kebetulan Bunda tidak bisa hadir karena ada acara khusus di Yogyakarta. Oke, selamat sore semua. Sebelum lanjut, ini adik-adik kita dari Unik Saya yang datang. Saya puterin lagu dulu untuk membuka acara ini. Selamat sore semuanya.
Presiden itu. Semua orang Bali ya. Bersyukurlah kita semua orang Bali bisa berkumpul di sini membicarakan sastra. Dan lebih lanjut untuk pembuka kita akan bacakan dulu puisi dari adik-adik mahasiswa yang langsung sudah dibacakan oleh mereka sendiri. Sebagai pembuka silakan siapa yang terlebih dahulu. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut tentang sastra pemanasan dulu. Boleh sambil duduk sambil berdiri silakan, bebas ya. Jongkok silakan. Duduk boleh. Kalau ada puisi ciptaannya sendiri boleh. Silakan. Cek. Ingat kalau kemarin Bu Koster bilang kan baca judul kemudian siapa penulisnya. Silakan siapa yang berpilih? 5 Julai silakan. Cek satu. Puan. Aku utara, kau selatan. Aku air dan kau api. Cek. Aku bulan, kau matahari. Aku sastra dan kau logika. Aku menanti langit keemasan ujung cakrawala. Kau menanti cahaya putih. Aku berselancar menyusuri samudra. Kau terbang mengitari angkasa. Hatiku siap terbakar oleh rindu, dipadamkan oleh merdu suaramu. Ucapanmu adalah narkotika paling berbahaya, sentuhanmu adalah racun mematikan. Jumpa kita sebuah karma, perpisahan kita suratan takdir. Aku awan, kau langit, melengkapi namun mustahil bersatu. Pilihan Dani, Desember 2023. Wah. Ada komentar lu Pedi, silakan Pedi. Silakan, Pak Edi, ya. Itu mangsa oke ya. Iya. Sudah ada. Cuma disarankan sekali ketika setelah judul itu masukkan nama sendiri penciptanya judul, akhir baru tahun atau tanggal penerbitan. Nah, dari segi karya, kalau dari segi pembelajaran puisi ini disebut puisi diafan. Puisi diafan itu puisi yang masih belum tersentuh oleh majas dan sebagainya. Jadi ini masih standar ya, masih standar. Dan puisi-puisi ini sebenarnya banyak diterima oleh kalangan anak-anak, terutama anak SMP dan anak SMA, ketika mereka baru belajar menulis puisi. Tapi ketika mereka ingin melangkah lebih lanjut lagi untuk menjadi seorang penyair, mereka harus memperkaya kosakatanya. Di sini terlihat sekali ada kontradiksi, jelas sekali utara dan sebagainya, itu jelas sekali ada kontradiktif. Dan besok-besok ketika ingin menulis puisi, campurkan sedikit bahasa apa sih boleh saja. Misalkan personifikasi silakan, hiperbola silakan. Ini masih standar. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya saya menemukan puisi prismatis. Puisi prismatis itu adalah puisi yang sudah memasukkan unsur-unsur sastra, ada majas dan sebagainya ke dalam unsur puisi. Baik, berikutnya siapa yang mau mencoba sebelum saya berdiskusi lebih lanjut? Jadi di sini sekalian kalian juga mendapatkan ilmu baru. Jadi jangan mikir wah saya di sana dites nggak gitu maksudnya. Tidak ya, ini nih kita berbagi di sini nanti, ya. Nanti dia nggak datang lagi nanti ke sini ya gitu. Jadi oh saya dites nggak, tapi kita saling sharing. Oke, siapa lagi yang mau baca selanjutnya? Ayo, pada sering lirik. Gimana nih anak saya di ujung nih punya puisi enggak? Iya. Ini anak saya nih. Tanya tuh. Iya. Oh, silakan nah. Iya, itu. Iya deh, sekalian langsung dah dulu. Siapa nama? Eva aja. Eva, ayo. Eva Trini. Silahkan Pak coba baca. punya. Belum Nggak apa-apa. baca puisinya Bunda boleh. Baca puisi Bunda boleh. Oh, ya, boleh. Oke. Saya coba ya Pak. Jangan coba. Indonesia itu merendah terus. Iya. Orang Bali lagi dengan ada awak bisa gitu kan. Iya. Baik, ini judulnya Derana 1 dari Ibunda Putri. Bagaimana mungkin kau masih tersenyum kepada matahari yang membakar tubuhmu? Masih melangkah gagah di atas kerikil panas yang menghancurkan telapak kakimu.
ikhlas tak bertanya mengapa segala luka memenuhi hampir seluruh hidupmu. Segala tanya dari rasa heran kau ungkap hanya dalam hati. Karena adakah yang mau berbagi derita? Mei 2021. Grogi. Saya tidak mau berbagi deritanya. Ya, ada yang mau berbagi derita. Berbagi bahagia, oke. Iya. Berbagi deritanya biasanya enggak orang ada yang mau Kalau saya kan. mau berbagi cerita, berbagi uang Baik Kak Fajar, Iya. Radio Barong yang ada di rumah dan di studio. Tadi sudah dibacakan 2 puisi oleh adik-adik mahasiswa kita. Puisi yang bernas dan pembacaannya juga cukup berkelas ya. Cuma walaupun ada perlu revisi sedikit, tapi itu sudah berkelas ya. Adik-adik semua kan jurusan pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah. Ada nggak yang tidak bertujuan ingin jadi guru di sini? Semua ingin jadi guru. Kalau ingin jadi guru jangan harap PNS ya tahun ke depan, semua P3K. Dan guru bahasa Indonesia jujur saya katakan kurang sekali. Mulai tahun ini di Buleleng itu minus berapa ya, sekitar 500 sekian guru bahasa Indonesia minus. untuk Buleleng saja. Iya, Buleleng saja itu, Pak. Karena kita lihat kalau kita mulai dari 2019 kekurangan guru bahasa Indonesia itu. Guru bahasa Inggris malah berlebih gitu kan. Kamu lihat di SMP 3 Banjar sekarang ada berapa guru yang baru P3K kan. Tapi Bahasa Indonesia bukannya aja gitu kan. Harusnya Gitu. Buleleng gampang mencari guru bahasa Indonesia, Pak. Karena kan setiap tahun dia meluluskan Mencetak itu. berapa ribu Iya, mencetak sarjana guru bahasa Indonesia kan. Tapi tempat lain yang ngedrop, Pak. Ngambilnya dari tempat lain juga karena Jadi, mereka pulang kampung. Kendala guru di Buleleng itu adalah yang pertama hanya ada beberapa yang mengeluarkan jurusan bahasa Indonesia. Yang di Bali baru Unti Diksa. Belum ada lagi saingan di Buleleng kan? Sastra dia. Budayanya sastra bukan keguruan itu ya. Itu baru dua saja. Setelah itu mahasiswa bahasa Indonesia kalau pada waktu angkatan saya tamat tahun 2004, tahun 2005 saya PNS. Tahun 2004 tuh diperlukan 6 orang, tapi yang lamar juga lumayan banyak. Cuma permasalahannya pada waktu itu adalah jarang yang ingin jadi guru bahasa Indonesia karena guru itu gajinya sedikit. Tapi setelah tahun 2000 berapa ya? 9 kita mulai. 2008 mulai adanya gitu. Nah, setelah tahun 2010 setelah adanya sertifikasi 2008 Pak mulai Pak. Kebijakannya. 2008 sertifikasi itu mulai Pak. Ya. 2008 Undang-undang guru itu Ya. semua berlomba-lomba ingin jadi guru gitu. Sehingga pada waktu itu angkatan saya cuma 15 orang dan yang berhasil lolos sampai S1 itu 10 orang. Sedikit sekali. Setelah itu baru banyak sekali ada 2 kelas. Dan 2 kelas itu juga ketika sudah tamat tidak berarti harus direkrut di Kabupaten Buleleng. Mereka kembali ke daerah asalnya ya kembali masing-masing. pulang itu kan. Jadi kebutuhan guru bahasa Indonesia itu banyak dan juga seperti di lapangan di prakteknya bahwa pembelajaran sastra itu sangat minim sekali ada di sekolah-sekolah. Kalau saya itu sekitar 30%-an lah. Kebanyakan dunia bahasa Indonesia adalah dunia teks. Misalkan teks semplum, teks diskusi dan sebagainya. Nah, sastra itu dalam tanda petik ditempatkan pada posisi sekunder dia, di mana tidak ada tempat kecuali melalui lomba-lomba. Dan pada saat lomba pun hanya diadakan lomba saja, tidak diadakan pembinaan lebih awal sehingga mereka tahu oh puisi itu seperti ini, cerpen itu seperti ini. Langsung di drop, oh akan ada lomba, siapkan diri masing-masing, pelajari masing-masing gitu. Baru menggerdegan, tidak ada persiapan apa-apa. Sehingga hasilnya juga pas-pasan gitu. Outputnya juga akan pas-pasan. Input dan output itu kan berperan kan. Nah, itu punya nilai peran masing-masing. Sekarang pertanyaan saya, ketika kalian ingin jadi guru, siapa yang mau menjawab ini? Saya kasih apa? Buku saya ambil silakan satu. Pak Edi itu. Apa yang ingin kalian lakukan untuk memberikan sumbangsih kepada pendidikan dan dunia sastra ketika kalian itu sudah berada di dunia pendidikan khususnya menjadi guru? Apa yang ingin anda lakukan? Mungkin tambahan juga karena kalau kita lihat pasti sastra tuh kayak apa ya, eksklusif gitu. Kalau
Kalau kita bicara musik, semua orang pasti bisa, ya minimal kita bisa nyanyi lah ya, walaupun jelek mau enggak di kamar mandi kita nyanyi pasti ya, atau enggak gitu kan. Tapi kalau sastra itu seakan-akan eksklusif. Nah, gimana caranya biar semua itu seperti jadi sastra itu bisa menjadi musik, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman gimana nih pandangannya? Nah, gimana pandangan adik-adik? Ya karena kan di kurikulum juga sedikit sekali ada disinggung sastra itu ya. Kurikulum sekarang dari 2013 juga enggak ada itu gitu ya. Sehingga nah itu tantangannya Pak Edi Arudi, silakan dijawab itu ya. Gimana usaha kalian nanti saat jadi guru untuk bagaimana memasukkan sastra menjadi seperti yang dilakukan oleh Dede Mintaraga itu biar mendapat tempat 30% tapi biar bisa favorit di mata anak. Biar menjadi favorit gitu ya. Gimana kira-kira caranya gitu ya. Ada ya kah yang bisa menjawab? Ada enggak itu ya. Ini bukan ujian ya, santai aja. Diskusi Ini umum. tidak ada benar salah nih. Jadi Tidak ada kan benar kita salah. diskusi kan nggak ada benar salah. Mungkin siapa tahu dengar nanti Bu Koster dengar begini, wah ini ketika nanti terpilih lagi nih. Biasanya kalau Bunda sih enggak dengerin sekarang, tapi di YouTube nanti dibuka. Kita kan Pasti ngasih itu dibuka, ya. Pasti dibuka itu ya. Jadi mereka biar tahu, oh ternyata anak-anak kita keren-keren gitu. Pandangan kalian kan yang diperlukan, jangan sampai nanti kalian lihat yang di luar casingnya aja. Silakan siapa yang mau jawab? Nggak ada benar salah. Tidak ada benar salah. Ya, silakan. Ya silakan Gong. Baik, saya izin menjawab. Jadi mungkin dari pertanyaan Bapak itu kan mungkin faktor dari awalnya bahwa sastra itu tuh kurang dikenal. Sudah kenal ya. Maksudnya dikenal tapi tidak sebanyak yang lain. Kalau saya sendiri sih, kalau nanti untuk menjadi guru itu lebih dikembangkan lagi, seperti misalnya lomba-lomba kayak puisi nih yang tadi Bapak bilang. Itu kan seperti misalnya dipilih itu ada perlombaan, itu tuh kayak tidak langsung kayak jatuhnya harus kayak ada technical meeting gitu dulu Pak, untuk dijelaskan apa poin-poin faktor utamanya dari puisi tersebut. Jadi kan yang mengikuti lomba bukan hanya sekedar lomba dan memenangkan meraih juara gitu, tapi setelah itu dia mendapatkan pemahaman, karena kan belum tentu yang mengikuti lomba itu tuh semuanya tuh paham betul akan perlombaan yang mereka ikuti. Seperti itu sih Pak, kalau saya pribadi. Ada lagi? Ya. Saya izin menambahkan Ya, ya. silakan. Dari SMP nih, pengalaman saya SMP itu ada ekstrakurikulernya Pak, ekstrakurikuler untuk pembuatan majalah sama karya ilmiah. Nah di sana kita bisa menampung pikiran-pikiran siswa-siswa yang suka menulis sastra. Kita juga bisa berlatih membuat jadwal untuk ekstrakurikulernya. Ya di SMA saya juga ada ekstrakurikuler drama Pak, dan baru-baru ini bangkit kembali setelah vakum beberapa lama. Siapa namanya? Ayu Juni. Ayu Juni DPL, udah DPL. Belum, saya Baru baru semester. selesai. Baru. Telat itu ya. Kemarin hari ini Pak Satria Kusuma yang tokoh drama enggak bisa hadir ya, sekarang sedang di Denpasar ya. Coba beliau hadir kan, apa kemarin waktu kuliah Bunda beliau datang ke sana. Datang Pak Satria itu kan. Nah, itu. Mungkin ada masukan lain lagi dari teman yang lain. Silakan. Kalau dari saya pribadi sebenarnya sastra itu banyak tidak disukai, tidak dikenal karena kan itu banyak membacanya. Juga dari bahasa-bahasa sastra itu sulit dipahami oleh anak-anak SMA dan SMP, sehingga itulah yang menyebabkan sedikit yang berminat dalam dunia sastra. Kalau menurut pendapat saya, ketika kita terjun menjadi seorang guru, perlu adanya sebuah program kerja seperti pegelaran sastra, di mana di suatu kayak Bulan Bahasa Bali itu kan satu sekolah mengikuti. Nah, pegelaran sastra ini juga harus diikuti oleh satu sekolah. Karena hal itulah yang membuat seluruh siswa di sekolah tersebut mau tidak mau mengikuti dan terjun ke dalam pegelaran sastra itu. Jadi memang dari sekolah harus membentuk program kerja yang namanya pegelaran sastra untuk lebih memperkenalkan sastra. Namun memang kita sebagai seorang guru kan tidak sendiri, itu tidak bisa, perlu adanya dukungan dari kepala sekolah. Kalau misalnya sebelum kita lebih jauh lagi ke program kerja tersebut, di kelas-kelas itu kita bisa memperkenalkan sastra. Sastra itu indah loh anak-anak, dari yang terkecil dulu, itu kita ajukan. Apakah cukup dengan mengatakan sastra itu indah loh? Tidak, tentu saja tidak. Tentu action ya. Ya, mungkin seperti ini. Praktek saya mengajar kemarin ketika masih mengajar di SMP. Anak-anak itu kesulitan dalam membuat itu menulis dulu ya.
karena mereka terbiasa membaca. Mereka sulit sekali menulis, cara memulainya sulit sekali dia. Terus saya ajak mereka jalan-jalan 2 jam pelajaran tuh ke pasar. Ke pasar tuh saya suruh mereka mengamati gitu. Apa sih yang kalian lihat dan rasakan? Mereka catat. Catat sebanyak-banyaknya yang kalian bisa gitu. Lalu apa perasaan Anda terhadap apa yang Anda catat gitu? Setelah 2 jam mereka mencatat dan mengamati, saya ajak mereka kembali ke kelas. Setelah itu saya giniin murid-muridnya, coba kalian buat 1 bait puisi saja. 1 bait itu 4 baris tentang apa yang kalian amati. Ternyata walaupun dengan pengamatan 2 jam susah sekali juga. Terus saya ganti tekniknya, Mama. Saya kasih dia puisi-puisi Dyavan yang memang sastra untuk dibaca dulu. Karena mudah dipahami, sangat-sangat mudah puisi Dyavan itu. Saya kasih dia baca, setelah baca, pertemuan berikutnya saya suruh dia buat puisi 1 bait saja. Di situ mereka baru bisa menulisnya. Kadang-kadang siswa itu terkendala kosakata dalam menulis puisi. Itu paling banyak kosakata. Dan kunci dari permasalahan kosakata itu adalah banyak baca. Gitu. Jadi poinnya lagi adalah di sekolah-sekolah itu jarang loh ada buku sastra. Coba cek di perpustakaan hanya berapa persen buku sastranya. Jadi kita sebagai guru jarang juga ada yang guru yang praktisi. Kebanyakan guru itu ya bukan teori saja, bukan seperti itu maksudnya. Mereka sangat nyaman berada di zona nyaman. Artinya adalah mereka tidak mau berkreativitas. Padahal mereka punya kemampuan loh, punya kemampuan. Tapi jarang ada yang mau melintasi zona nyaman itu dengan menulis kreatif dan sebagainya. Hanya mengenalkan gaji dan sebagainya. Saya bukan mengkritik sih, cuma ini keadaan kita loh gitu. Kita selalu asik di dunia nyaman ini. Jadi mungkin besok-besok ketika kita akan berhadapan dengan siswa, kita perlu mengubah metode pembelajaran kita dalam dunia sastra. Ajarkan mereka mungkin puisi-puisi Dyavannya, pilihnya itu ya, puisi-puisi yang kayak gitu dulu. Setelah itu kenalkan banyak kosakata, misalkan melalui teknik antonim, sinonim, persamaan, lalu ya majas-majas, perkenalkan dia perlahan-lahan, tidak bisa serta-merta. Anak saya yang baru kemarin tuh yang di FD yang juara 3 nulis cipta dan baca itu, mereka itu 1 tahun baru jadi, 1 orang dulu 1 tahun baru jadi dia. Saya bina dari awal dia kelas 7, terus kelas 8 saya lombakan dia dapat juara 3 juga. Terus kemarin saya lombakan, baru kemarin ini hari Kamis kemarin saya lombakan juga dapat juara 3. Memang kenapa juara 3? Karena dia memang kemampuannya di menulis, karena lombanya cipta dan baca. Cipta 50%, baca 50%. Bacanya dia kurang penghayatan gitu. Jadi kita cukup juara 3. Jadi untuk 1 orang itu baru jadi 1 tahun loh. 1 tahun 2 tahunan. Nah, itu adalah tantangan kita semua sebagai calon-calon guru. Bagaimana sesabar kita mendidik anak dan sebagainya. Baik Kak Fajar, biar terlalu banyak bicara, kita gimana? putar lagu dulu. Oke. Kita akan putar lagunya Bunda aja ya, Iya. karena Bunda saat ini juga semoga beliau juga mendengarkan lagu ini ya. Iya. Kita melihat kalau teman-teman lihat gaya baca puisi Bu Koster yang kayak drama teatrikal itu butuh proses. Swastiastu. Om Swastiastu, ternyata Prof datang kok. Datang. Ini Pak Dokter Swastiastu. Sudah. Oh gitu, siap. Oh ya. Ya, ya. Selamat sore, sudah Pak Kevin Bencong. Saya bilang teman-teman di jalan sini, ini mas. Karena bos saya dekat nih, berfriend ini mas.
menyasar dewa. Ya drop boleh ngambil drop itu boleh. Kemarin dari kemarin Saya 8 hari tidak keluar kerja ini. Tumben yang pertama sekarang mobil. Oh, jadi biar nggak ini nanti mungkin mereka boleh nanya juga ke Pak Iya. ya Pak ya. Mungkin setelah berapa kali baca puisi kalian bisa nanya juga ke Pak Edi. Kalau Pak Prof kan di kampus nanya mungkin lebih formal, di sini bisa non formalnya sama Pak Prof nanya. silahkan siapkan pertanyaan Pertanyaan. Jadi sambil belajar di sini. Kalau di kampus nanyanya dengan stres di sini Ya, di sini santai. Kalau pusing udah ada Pak Dokter, tapi Pak Dokternya dokter kandungan masalahnya. Dokter senior. Oke senior. Betul-betul ya. Takutnya kram ini. Udah belas kram ya bukan cecep kasih. Fajar. Yuk. Assalamualaikum. Saya usaha menyapatin Pak Prof, tapi Pak Prof nelayan kerjaan ini lu kedingau lu musiki. Mas, saya bisa ngomong saja mahasiswa nih. Nah, profesor sih ngoyong-ngoyong kata. Saya pesan ya orang profesor yang ngoyong kata. Nah, dia Bangli ini ya di Bandung. Jadi biasa ini tanyakan ini kontak yang bisa dihubungi gini. Fisik ini beli gini itu Pak. Bayar ke kiriman ini. Masa ada gitu? Anu, kontak. Bapaknya. Sing ini nanya WA ini. Kemarin bapaknya pada lagi. Jadi di mana ada Don. ayo silakan Silakan. Sebentar lagu setelah lagu. Nanti saya diskusi ya. Ini tujuannya begini tadi Prof Sutamu ya kirim ke saya pembacaan puisi orang senang naik wilis. Ini kan saya. Padi kapan tulis wilis? Oh inspirasi. Saya baca puisi, di backgroundnya wilisnya itu, lalu apa? Biar di kompilasi. Saya sekarang saya produksi nanti untuk di video itu. Ada video pada dokter sini kan bisa kelihatan siapa ya sekarang musim drop sekarang Covid udah habis ada pasar langsung drop wis. tapi cuaca nih dokter bisa sakit jadi dosen profesor stroke bisa sakit. Tapi profesor paling sakti itu udah stroke sekarang mau ke Denpasar keliling Bali terus saja lihat itu. Nah saya ngomong apa kemarin cara ABG profesor saya tanya itu tanya. Nah, kalau tidak diberi juga ya jatuh sakit. Pak Jampel yang menurut rektor bilang cara mengatasi sakit adalah dengan anggap itu sakit. Ini kalau sakit boleh jumpa orang ngoyongin kan 8 hari di rumah bincang-bincang. Sekarang langsung ya. Baik.
Lagu dari Bunda Putri Swastini Kostar dalam satu tembangi berjudul Momo. Masih di Kita Sastra edisi ke-17 saat ini di Radio Barahu. Dan pengawal utama ini udah datang ya. Kemarin tadi beliau bilang udah datang, tapi datang ini ya, Prof. Dr. Gede Artawan. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu Dr. Suyase, seorang ahli kandungan Pak ya. Ahli kandungan yang sebentar lagi akan memberikan talk show di setelah acara ini, akan dipandu oleh Rina nanti. Lanjut ke ID. Iya, terima kasih Kak Fajar dan Sergio Barong yang ada di rumah dan di studio untuk memanaskan suasana kita. Kita akan kembali gebrak dunia maya kita dengan pembacaan puisi dari adik-adik mahasiswa Uniksa. Silakan siapa yang mau. Ayo. Agung. Oh, masa Agung aja? Cowok tuh yang cewek banyak tuh ya. Ayo Kevin. Oke, Kevin. Ayo Kevin. Iya. Suara Agung. Yang panjang-panjang dong puisinya. Udah kepeannya. Boleh puisi pribadinya, boleh puisi Bu Kostar juga boleh. Hening, Agus Kevin. Alunan dayung yang membentuk ombak kecil. Ratusan keramba menghiasi danau. Ribuan pohon menyelimuti tempat air tawar itu. Di bawah kaki gunung itu, aku berdiri. Ikan pun bertukar cerita di bawah air jernih, di atas batu dan di bawah pelukan hangat. Gawai yang bersuara merdu, Nadim Amzah. Otakku mengolahnya. Hening, Agus Kevin, Batur, 4 November 2020. Silakan, Bapak Edi. Nanti dulu, Oh, Kak Mendaraga. Gini, puisinya judulnya apa itu? Hening. Apa yang ingin disampaikan dalam puisi itu? Dalam puisi ini ingin menyampaikan suasana yang ada di Danau Batur, karena saya terinspirasi melalui outclass tersebut yang dilakukan oleh Prof. Artawan. Saya terinspirasi membuat puisi di tempat itu dan saya mengamati situasi yang berada pada saat itu. Itu yang membuat saya ingin terinspirasi membuat puisi ini. Ada Nadim Amizah itu gimana ceritanya? Karena saya mendengarkan lagu Nadim Amizah pada saat itu. Akhirnya mau pacaran sama. Sebenarnya mungkin keinginannya pacaran atau sedang pacaran disembunyikan. Itu rahasia penulisnya. Iya, PP itu pengalaman pribadi kan. Baik, ya Kevin, terima kasih pembacaannya. Tapi sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu ini. Tadi kan saya mengatakan bahwa guru yang praktisi itu langka sekali ya. Terus kalian jika jadi guru hendaknya lah seperti yang ditulis oleh Kevin, terus menulis dari sekarang sehingga sampai kapanpun, terus sampai jadi guru terus menulis sehingga nantinya kalian bisa jadi praktisi, dan itu yang akan menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan kesastraan yang ada di daerah maupun di tingkat nasional di kemudian hari. Tadi saya suruh menyiapkan beberapa pertanyaan juga untuk disampaikan kepada Prof. Kebetulan hadir di sini sebab di dunia kampus kan formal sekali kan, sekarang ini non formal, kalian tanya apa saja. Karena dokter juga, kalau di sini klinik sastra kan dokternya beliau. Kalau di klinik sastra dia itu dokternya, dokter sastranya. Bukan dokter Bro, jangan marah, dokter gaduhan sebelahnya dokter beneran. Cemarkan nama baik. Ya itu sebelahnya dokter beneran loh. Silakan siapa Silakan. yang punya pertanyaan, silakan sampaikan saja apa saja. Ada kira-kira apa nih di sastra yang kalian kan pelajarin, belajar puisi juga kan sama Silakan, Prof. mau Kalau nanya di apa, kampus kalian gitu. malu-malu nanya, di sini tanya. Kalau di kampus kan nggak Prof, di bebas kampus sih. ada puisi 1, puisi 2 ya? Nah, puisi aja. Puisi saja. Ya, puisi. Berapa SKS dong? Satu semester aja. Satu semester. Oh, 2 SKS. Oh, dikit sekali. Silakan. Adik-adik yang mau bertanya silakan. Gak ada pertanyaan. Wah, hebat itu. Pak Edi nanya lagi.
pasti ada pertanyaan, jangan malu di sini guna informal. Atau sambil menunggu pertanyaan ada yang mau baca lagi? Nah, mending baca. Ayo baca ya. Ada ya, pasti. Yuk, siapa yang baca puisi? Ya. Mau bertanya. Oke, bertanya Ya, silahkan. dulu. Dari tadi saya nunggu. Gila bertanya nggak tahu. Dari tadi saya bengong, kok diam aja adiknya ini itu. Ya, silakan adik. Cari strategi udah. Cari strategi untuk maju. Baik Prof, Diva di sini ingin bertanya mengenai puisi juga. Kita kan baru nih untuk mempelajari untuk membaca puisi. Jadi gimana caranya untuk membaca puisi agar kita semua bisa mendalami dalam membaca puisi tersebut? Teknik Biasanya kan baca. ada orang yang tidak bisa mendalami puisi tersebut. Ya. Baik ya Diva ya, terima kasih tanya, saya langsung jawab. Ya, silakan langsung aja. Jadi cara kita menjiwai, kita baca puisi itu, kemudian kita pahami maknanya, apa maknanya, kemudian kita interpretasi puisi itu, udah itu kita sesuaikan dengan kekuatan vokal kita. Jadi itu, jadi kadang-kadang kan baru dapat puisi langsung dibaca, itu pasti akan bias. Jangan dibaca dulu kayak apa namanya, pacar, dikenali, sama dirasakan artinya, kalau sudah lembek baru kita. Dan tidak usah banyak-banyak puisi ya, 1-2 puisi. Kalau kita mendukung puisi yang kita sukai, itu aja dulu, jangan beralih ke puisi lain. Dan puisi ada banyak gaya, ada puisi balada, ada puisi kamar, kemudian dulu di wayan yang waktu di kampus itu puisi kamar. Beda dengan puisinya Halil misalnya, aku kalau sampai waktuku itu ekspresif banget, itu pelan sekali, itu puisi kamar. Ada yang seperti itu, jadi kita hanya itu. Kalau puisi aku ingin mencintaimu dengan sederhana, itu kalau itu dibentak-bentak ya hilang. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, terbakar rumahnya. Bukan, kalau begitu caranya mestinya yang sudah dikasih apa emas sebongkah gitu baru mau. Kalau dibentak itu lari. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Kan mendayu kan? Sah, mendayu sampai. Itulah interpretasi. Apa puisi itu ekspresif, apa puisi itu impresif, terus kita. Dan ini perlu waktu. Bu Putri Swastini Koster itu untuk bisa menjadi pembaca yang baik itu berpuluh-puluh tahun. Dan sampai saat ini beliau selalu menggali. Enaknya gini ya, enaknya begini ya. Selalu ada perubahan, dinamis. Sehingga jangan puas begitu ada baca puisi, terus lomba menang, puas, selesai. Amor yang cintir, dari bersama. Terus, ini tidak ada kata berhenti. Terus menggali dan jangan cukup puas. Lomba kalah, apa-apa. Terus ya, ya. Silakan Silakan yang yang lain lain. lagi, karena ini tadi saya janji yang bertanya pertama saya kasih buku. Silakan Nah. kasih buku saya itu satu. Nah. Kasih. Itu yang kita sastra itu. Iya. Ada 3 buku dari Ada lagi yang bertanya. Oh, ini iklan kali. Lu baca puisi dulu. Baca puisi dulu, Beli. Baca puisi dulu. Ayo baca puisi. Atau langsung saja baca puisi dulu deh. Ah, Boleh ya? Boleh Oke. dapat ilmu langsung sekarang. Iya. Siapkan. Bulan dan hujan, Putu Swastini. Di antara bulan dan hujan, kau pernah memintaku memilih. Bulan menerangi ranting malam, memberi cahaya pada embun. Keremangan yang dirindu sepasang sejoli. Hujan merintik membasahi malam. Gerimisnya menjadi irama lirih pengantin.
meninabobo kanaka di antara bulan dan hujan. Manakah yang kau pilih, pintamu? Kupilih hati, maka ku dapat semuanya. Maret 2021. Oke, sekarang gimana? Mau lanjutkan baca puisi atau tanya dulu? Silakan, saya ada pertanyaan lagi. Apa mau Mumpung profesor ada di sini. apa mau dikomentari dulu tadi pembacaannya atau Oke. ya Pak Edi, silakan. Oke, saya komentari dulu ya pembacaannya. Tadi karena baru pertama baca ya, baru pertama baca bukunya, puisinya. Karena dia itu baru pertama baca, jadi dia belum menemukan apa namanya, yang mana perlu ditinggikan, yang mana perlu direndahkan, belum terjamah. Jadi ya masih meraba-raba kelihatan, dan bahkan ada kata yang salah tadi ya. Itu baru permulaan membaca. Besok-besok ketika kita sudah akan misalkan lomba atau misalkan ingin mengajarkan kepada anak-anak, kita harus menghindari kesalahan, menghindari usahakan. Sebab bagaimanapun guru itu adalah contoh begitu. Jadi sebelum membaca puisi, seperti yang dikatakan Prof tadi, bahwa baca dulu ulang-ulang puisinya. Kira-kira maknai dulu, apakah puisi itu puisi gembira, puisi kamar, atau puisi yang lainnya. Baru kita kasih rasa. Kalau kita sudah tahu rasanya, oh ini puisi bahagia, lalu sampaikan dengan bahagia, dengan senyum. Gitu. Kalau puisi itu sedih, sampaikan dengan ekspresi sedih. Gitu. Itu cara pembacaan. Tapi sebelumnya kalian perlu belajar vokal dulu. Nah, sebelum baca puisi itu ada yang namanya olah vokal, Pak Prof ya. Pada waktu PDT dulu, Pak Prof kalau saya ngajar saya di PDT itu diajarkan olah vokal gitu. Olah vokal itu kalian sudah PDT, pelatihan dasar teater? Belum ya. Semester berapa mereka PDT, Prof? 4 ya. Semester 4 mungkin kalian akan dapatkan pelatihan dasar teater itu dengan tentang olah vokal. Latih itu, latih di tempat umum, misalkan di laut atau di mana, atau kalau udah bikin temani teriaklah di sana, gitu. Teriak sebebas-bebasnya, biar orang lain pikir kita gila, ya terserah, gitu. Kita kan latihan kan. Jadi di sana kita melatih diri, olah vokal dan sebagainya. Mungkin itu komentar saya dari pembacaan tadi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, mumpung dokter kita masih ada di sini, dokter klinik sastra kita. Silakan. Ji, ya Swastiastu Ji. Kami sudah ada di Labaro Ji. Silakan, ada yang mau baca puisi dulu? Oke, kita selingi dengan baca puisi dulu ya. Mungkin adik yang ada di sebelah kanan saya. Iya. Silakan bacakan. Oke, salam-salam ke sana ya. Ya, baca puisi ya. Perpisahan Suryanti. Kita adalah kisah antara dua insan yang Oh, hidup Jige. asmara, Salam-salam yang Ibang, dihadapkan pada Ibang ya. kenyataan Siap, yang siap, siap. berujung pada luka, yang dibalut indah dengan kalimat kita jalani saja. Namun pada akhirnya yang tak mungkin dipaksa, kau dan aku memang tak ditakdirkan bersama, sampai akhirnya mendatangkan nelangsa, di mana kamu dan aku berujar pada kata yang sama. Baiklah, sampai di sini kisah kita. Kita memang pernah saling mendoa, pernah pula saling berupaya. Namun, nyatanya kita tak sama, dipermainkan oleh kenyataan dan berujung pada perpisahan. 2020. Oke. Saya bertanya boleh? Apakah ini karena kamu yang menulis ya kan? Apakah ini pengalaman pribadi? Ya, Pantas saja dari tadi dia. Langsung menohok. Akhirnya ketularan Pak Edi pertanyaannya. Saya aduh PP ya. Nah, masalahnya profesor kemarin mengatakan bahwa puisi itu tidak lahir dari ruang kosong. Iya. Pasti ada bacaan tadi, ini kayaknya pengalaman pribadi. Pantesan dari tadi diam saja gitu. Mempersiapkan rasanya. Mempersiapkan Mempersiapkan rasa rasanya. gimana untuk bisa mengeluarkan rasa itu bisa didengar orang lain gitu kan. Karena
susah kadang-kadang untuk berekspresi seperti itu kan. Iya. Iya. Betul. Atau karena nomor WA-nya dimintain. Wah. Wah. Oke, kita santai aja deh ya, jangan tegang-tegang. Kalau ngobrol-ngobrol saja santai. Nah, karena kita ini acara non formal gitu. Jadi biasakan saja. Kalau mau bertanya silakan bertanya. Kalau mau baca puisi silakan. Mau sedih silakan. Mau teriak-teriak baca puisi silakan. Tapi ada koridor-koridor tertentu yang harus kita sepakati kan. Oke, berikutnya ada lagi mau membacakan puisi. Kita akan langsung buat hangat dunia maya kita, Radio Barong FM dengan pembacaan puisi, silakan. Iya, silakan langsung saja. Akhirnya dari tadi udah ditunjuk banget. Ya. Akhirnya sekarang Ya. Kerikil oleh Bunda Putri. Sebutir kerikil barangkali cukup mengganggu langkahmu. Ia tak pipih, memiliki sedikit ujung runcing di satu sisi. Barangkali ia menusuk telapak kakimu. Tak begitu sakit, namun mengganggu. Bagaimana jika ia menusuk mimpi indahmu? Namanya juga kehidupan. Kau tak mungkin mengenyahkan kerikil-kerikil yang berserak. Mereka selalu ada, kadang bahkan di halaman belakang rumahmu. Terima kasih. Judulnya tadi kerikil. Ya, Kerikil itu hambatan. ya. Nah, jadi kalau dari teknik penyampaian itu teknik deskriptif ya pakai Ibunda Wiswastini, menjelaskan tentang kerikil itu apa, lalu di mana kita jumpai dan dalam bentuk apa. Itu sangat deskriptif sekali. Kak Minta Raga ada tanggapan mengenai puisi Bunda? salah nanya Pak Edi. Bukan salah nanya, Pak. Salah nanya ya. Kita sudah 17 episode bersama. Ini episode ke-17 loh. Dan Anda selalu bukunya banyak itu dikritisi, saya belum punya buku. Bukan dikritisi, mungkin apa namanya menggali makna yang ada dalam pembacaan. Kalau saya sih selama ini puisi Bunda, puisi Pak Edi itu kan apa tadi deskriptif ya, gampang dimengerti. Kayak di bukunya Pak Edi yang Sukses Hadir itu ada Prof siapa yang memberikan sambutan Pak Artike. Pak Artike. Jadi jangan kira puisi yang susah dimaknai itu puisi yang hebat, ya kan gitu kurang lebihnya. Jadi nggak selalu kalian harus membuat puisi itu yang ini susah banget dengan diksi yang jelimet gitu maksudnya. Oh berarti itu yang paling bagus. Enggak juga kan gitu, kayak puisi Bunda gampang dimengerti, puisinya Pak Edi juga gampang dimengerti. Mungkin itu juga termasuk puisi kamar kalau Pak Prof tadi sampaikan. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari pembacanya dulu. Jadi, apa yang ada tangkap dari puisi tadi? Mungkin dari di sini tuh sebutir kayak masalah di hadapan kita gitu loh Pak. Di kehidupan kita pribadi itu pasti banyak banget rintangannya kan, dan lebih tepatnya tuh kita nggak boleh nyerah gitu sih Pak jatuhnya, dan tetap berusaha walaupun ada apa namanya tuh rintangan di depan gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa puisinya Bunda itu sebagian besar tuh optimistis dia, isinya optimistis terhadap apa dan kehidupan dalam puisinya itu. Apapun rintangannya, dia pasti ada strategi untuk menyelesaikannya gitu. Jadi ini optimis sekali puisinya ini. Berikutnya nomor 2 dari sebelah kanan saya. Dia sudah menyiapkan 3 puisi. Dia sudah menyiapkan 3 puisi untuk dibacakan, silakan. Pertama, Nina Reslianti. Dirimu yang berdiri tegak, mata pemburu bak elang. Suaramu berat membuatku terhipnotis. Mata yang tertuju padamu seakan ingin lepas dan berlari ke arahmu. Wahai sang wira,
hati ini berdetak kencang tak karuan. Ketika kau hilang, sibuk mata itu mencari. Ketika kau ada, tak henti hati ini memainkan genderangnya. Wahai Samira, ribuan kupu-kupu terbang dalam hatiku, berharap kau mendekat dan menangkapnya. Cinta dalam hati kini tumbuh pertama kali 2023. Ini Wiranya beneran ada orang namanya Wira kan nih ya? Entar dulu ya. Wira tuh kan dimaksudkan pahlawan kan? Iya. Pahlawan cinta, pahlawan hati. Bener? Wah. Coba bisa diceritakan puisinya nih gimana Bagaimana proses terbentuknya, Dek? terbentuknya. Ini terinspirasi ya dari pengalaman pribadi. Nah betul kan Iya. BP itu. Ada sosok yang saya lihat dia memiliki sosok pahlawan berkarisma. Ini jadi dalam sehari sih. Waktu itu buat tugasnya Prof Antologi. Oh, jadi masuk dalam tugas ya. Kalau nggak tugas kira-kira mau bikin itu nggak? Enggak kayak Jujur. 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 Iya, baik sekali. Terima kasih sekali untuk pembacaannya. Sekarang ini giliran tokoh kita yang akan membacakan puisi. Tokoh klinik sastra kita, Profesor Dr. Gede Ardawat MPD, untuk membacakan puisinya. Terima kasih Kakak Edi. Saya bacakan puisi yang ditampilkan di Festival Seni Palijani yang kolaborasi dengan teman-teman. Saya ulang lagi karena ini kebetulan ada lagunya. Nanti ini akan di kolaborasi yang saya tempel lagunya. Tubuhmu selembar daun. Kau pakai tubuhmu untuk menulis sesuatu di sini. Tubuh dari gumpalan pena bertinta warna-warni. Penanya panah dikirim dari sisa perang Mahabharata. Sekarang ketika usia renta, setelah beratus abad, tulisanmu agak samar kubaca. Isinya huruf-huruf lepas berjumpalitan menari. Lalu kutanya padamu, apa arti pening di kepala? Teruslah membaca katamu sampai huruf berubah samudra biru, sampai perahu yang paling kecil nampak di matamu. Sudah lewat 1000 purnama, daun-daun berubah warna. Peperangan baru terus dimulai, dan tangisan di angin dipersiapkan, tapi samudra tak beranjak dari birunya. Padahal aku terus membacanya dalam hati. Tubuhmu samar-samar. Teruslah membaca katamu sampai huruf berubah samudra biru, sampai perahu yang paling kecil nampak di matamu. Terima kasih, Prof. Boleh saya bertanya proses kreatifnya ini? Kalau bertanya kena cas ya. Iya. Puisi ini saya dedikasikan spesial untuk sahabat yang terhormat, sahabat saya Pak Dr. Made Yahya, di sahabat yang sering terlibat dalam kegiatan kesenian, termasuk waktu ada pameran lukisan dan puisi Gajeminanya Sadewa. Saya diberikan hadiah sangat istimewa sampai sekarang terus berkesan. Beliau sosok pribadi yang low profile, yang sederhana, dan jiwanya selembut sutra. Bukan sutra lain, bukan orang seni, tapi pengapresiasi seni. tapi punya air seni. Ya. Punya air seni dok? Oh.
Ya, boleh bertanya. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik mengenai pembacaan Pak Prof tadi? Atau isinya mungkin terbunga-bunga, apa sih maksudnya puisi itu? Ya, silakan. Yang pertama, berapa kali Prof sudah membawakan puisi ini sehingga terdengar sangat indah ya? Dan juga artinya, karena jujur saya sedikit sulit untuk paham apa yang Ya, kalau kakak Edi tadi beberapa hari lalu mengatakan bahwa ini puisi gelap, puisi prismatis. Memang tidak bisa kita langsung tahu artinya. Ada sisa perang berapa, ada huruf yang paling kecil nampak di matamu, itu kan semua simbol-simbol. Jadi pada prinsipnya ini adalah ucapan terima kasih saya kepada sosok-sosok yang sangat berharga bagi saya. Hanya hatimu sebatang pohon. Itu artinya bahwa kebaikan orang itu seperti pohon, daunnya bermanfaat, rantingnya bermanfaat, sampai akarnya bermanfaat, kulitnya juga bermanfaat. Bagilah di sekeliling saya orang-orang yang sangat berharga seperti Pak Dr. Made, Putri Suhasini Koster, terus ada di mahasiswa juga. Itu orang-orang baik. Makanya saya gunakan simbol hatimu sebatang pohon. Jadi itu yang saya bisa sebutkan. Kemudian ini tadi maaf agak kurang bagus karena saya mau mengulang, lalu agak tersendat karena kondisi saya kan belum fit betul. Jadi ada semacam kesulitan di tenggorokan kan, kayak ada membatuk gitu ya. Tapi saya suka puisi ini karena ini saya baca berulang-ulang, setiap orang selalu ingin sesuatu yang lebih baru. Tadi belum prima, belum maksimal ya. Kalau maksimal lebih jelek dari itu. Maksimal pasti lebih jelek. Bukan seninya keluar dok, Prof, tapi air seninya keluar. Ya. Dan ini pernah dipentaskan kolaborasi dengan Willy, pernah kolaborasi dengan bule, anak-anak bule yang ini apa namanya, plasteran, anak lab itu mainkan di RRI di depan pernah dipentaskan di Pasieter juga. Pada Pasieter itu bungkus semua daun, mainnya memang pakai daun. Saya lupa pesan, daunnya di mana? Saya telepon adik di Dawat, bawakan daun pisang deh, 5 daun pisang. Dia bermain dengan daun. Jadi saya baca puisi, mereka bermain dengan daun. Kemudian waktu di RRI saya kolaborasi dengan Pak Ari dengan penarinya, dia menari dengan daun yang dipakai karton itu kayak daun dipakai. Jadi sehingga beberapa kali selalu ada sesuatu yang eksploratif, tapi ingin lebih baca puisi sebagai seni pertunjukan. Kalau baca puisi saya jelek, minimal pertunjukannya bagus. Karena penarinya Pak Arif itu Fortuna Manajemen luar biasa. Anak lab yang plasteran itu cantik-cantik sekali. Jadi main dengan daun-daun pisang itu luar biasa. Ini tidak bagus baca puisinya, tapi pertunjukan menari daunnya itu yang bagus. Ya. Pak Prof, ada Ya. saya tanyakan nih Pak Prof. Ya. Teruslah membaca katamu sampai huruf berubah samudra biru, sampai perahu yang paling kecil nampak di matamu. Ini artinya apa Pak Prof? Ya, artinya terus membaca itu teruslah bergiat. Teruslah bergiat. Mau membaca itu kan proses yang tidak pernah berhenti. Terus membaca kehidupan. Kenapa saya ke jatuhan asbes? Introspeksi. Karena si ngoyong-ngoyong. Itu karena sudah tahu angkat kandang kok ngoyong di tulang, sehingga asbesnya yang tidak dipaku jatuh. Dan saat itu ada faktor lain, karena lupa aturan bimbing ya. Kalau dicatat dokter, Pak dokter ketawa. Jadi harusnya kalau ada kegiatan tebang pohon itu selalu saya satu canang itu Permisi dulu gitu maksudnya kan. itu banyak. Ada juga lupa itu. Dan saya sudah beli rokok Marlboro kretek itu untuk aturan ke Beringin. Itu udah saya bukan, malah saya ini saya rokok ini itu kan kualat betul itu kok bisa. Dan ini yang perlu sebagai inspirasi teman-teman,
Kalau sekarang saya suruh Pak Edi berdiri di kandang itu, kejatuhan aspes 2 meter, paling tidak 2 cm itu pasti robek. Coba sekarang buktikan 2 meter aspes. Aspes itu terlebar beratnya berapa kilo itu? Berapa kilo? Coba nanti cari. Lebih baik tidak dicoba. Jangan. Itu yang pertama. Kedua, waktu saya irikan video sama adik itu, dia cuma jalan begini, nggak patah. Nggak patah. Coba. Ini kan usia peringatan lebih kecil. Maka saya sekarang percaya, sangat percaya, dulu percaya. Jadi satu mujizat bagi saya, yang kecil, dan itu terus membaca pengalaman buruk untuk kita perbaiki, permainan yang bagus untuk kita pertahankan, sampai perahu yang paling kecil nampak di matamu. Kalau perahu yang besar dekat nampak, perahu yang paling kecil sekitar ribuan mil jaraknya nampak di matamu. Nah kan, jadi ini satu simbol bahwa betapapun kecilnya bisa kita teropong dengan mata batin, dengan rasa, maka itu lebih bagus daripada hanya mengandalkan penglihatan panca indera. Jangan percaya kepada mata, jangan selalu percaya pada mata. Sekali waktu lebih bagus percaya pada hati. Ya, campaign nampak bagus begini, jangan percaya. Yang benar-benar kelas pelat, ya, kita lihat. Kalau kurangnya hati itu nanti ke pasar. Tergantung belajarnya Pak Prof. Ya, Kalau belajar dengan Pak Prof mungkin ya. Jangan dilakukan. Ibu saya berarti. Prof, mungkin saya coba saya ada mendengar, dan rasanya 2 kali saya dengar Pak Prof tuh baca puisi itu ya. Maksudnya mungkin dengan membaca kita mencari inti yang paling kecil pun kita akan temukan gitu maksudnya mungkin. Woi, sangat luar biasa. Oh, gitu ya. Kadang hal yang sepele kecil itu ya tidak kita hiraukan. Padahal itu substansi dari hal yang sebetulnya prinsip. Itu seperti misalnya apa sih artinya rasional atau rencana untuk permisi, ya enggak? Nah, ternyata kita selaku manusia religius ya harus percaya bahwa hidup kita bukan hanya kita sendiri secara realitas, ada di luar diri kita kekuatan orang itu. Kita permisi, siapa tahu tuh nebang pohon, misalkan ini ada anak kecil sedang bergelantungan, kita ganggu itu kan, ya kan, harus permisi. Bahkan yang kalau ada petua-petua buang air pun kalau di jalan, buang air kalau kita kebelet di dukul apa, pasti permisi. Permisi. Siapa tahu ada anak kecil kita kencing misalnya, itu ada apalagi dengan pohon, apalagi cangkul menyangkul, itu sangat percaya. Kalau jadi Pak Dokter Ade ketawa itu berarti kapok itu kan berarti spirit yang bagus. Kalau apa-apa, kalau kita mau apa pasti permisi. Kalau saya misalnya menginap di suatu tempat ya, pasti pertama kulon dulu. Permisi, saya mau izin untuk menginap di sini. Sama siapa bisa menginap? Jangan lagi. Sampai di rumah saya 3 bulan ada ini. Kalau wayang ini mata-mata itu. Mana-mana saya pernah aja mobil yang rusak ini. Sampai jam 1 malam ini. Mobil saya yang rusak ini. Sangat sakit hati dengan emosi yang meledak-ledak, dengan bengkel yang cemberut, yang ngomong pada kacau ya. Coba aja. Oke. Demikian Prof Artawan tadi ya, panjang lebar memang memberikan apa istilahnya klinik itu ya, apa istilahnya kalau di klinik sastra itu pengobatan bukan itu bukan ya, itu ya tadi pada adik-adik kita apa terapi. Oke, terapi tentang puisi yang disampaikan dengan lugas sekali oleh Prof Dr. Artawan. Silakan Kak Edi lanjut ya. Begini, sebentar lagi kita akan parade puisi ya, tapi saya simak tadi pembacaan puisi adik-adik itu masih standar karena mungkin belum olah vokal. Nanti Kak Fajar sehabis lagu saya akan persilakan Prof Artawan untuk memberikan latihan olah vokal dulu sebentar Pak. Siap. Oke. Sebentar, sudah semuanya dapat baca puisi ini? Contoh olah vokal ya. Nah, setelah itu baru kalian akan membacakan puisinya. Sekarang kita jeda dulu Kak. Iya, oke.
Bagus sih, udah jadi. Itu bukan olah.
Itu tadi sore Tugu Pancoran dari One Post telah saya hadirkan untuk menjeda ya acara Gita Sastra episode ke-17 kali ini. Sebelum lanjut dengan baca puisi ya, saya minta kali ini ada Dr. Made Siase. Pak Dokter, mohon pendapat tentang kami, tentang kita di sini ya, agar kita di sini adik-adik mahasiswa dan juga pendengar kami di rumah itu dapat mungkin sesuatu yang lain untuk episode kali ini. Karena dari episode 1 sampai 16 itu masih biasa-biasa saja, walaupun kemarin di episode 14 rasanya seru sekali gitu ya. 16 dan 14 itu seru itu ya, tapi sekarang akan lebih seru lagi, ada dokter di sini. Silakan Pak Dokter. Ya. Terima kasih itu mengutip komen gitu. Ya. Bagi saya sih semua manusia punya bakat seni. Iya. Bukti yang ada adalah semua kita punya air seni kan. Ya betul. Prof, teman-teman semua, Pak Edi, semua adik-adik. Saya memang dunia medis mungkin dianggap jauh sekali sama dunia sastra ya, tapi tetap akan ada kemiripan kita. Apa yang dipaparkan oleh Prof tadi, sering saya ngomong sama mahasiswa saya seperti apa yang Prof bicarakan. Ya, puisinya Prof tadi kan, berpandang sampai perahu kecil pun tampak di matamu. Wah. Intinya apa? Ketekunan kita Iya. dalam menghadapi apapun pekerjaan kita. Jadi kadang-kadang IQ tinggi tidak butuh banyak. Yang orang yang ber-IQ tinggi belum tentu lebih sukses daripada orang yang IQ-nya lebih rendah. Karena ketekunan ternyata inti hidup apapun Anda, ya intinya adalah usaha. Saya sangat kagum sekali dengan apa yang kalian bahas di sini, luar biasa. Apalagi di bawah bimbingan guru besar kita yang sudah malang melintang. Kira-kira gini, Prof, saya ingat sama sahabat kita Jengki. Puisinya tetap tentang nggak bisa tidur, insomnia. Sampai jam 5 pagi belum tidur. Nah, itu karena tidak ada yang dia tiduri soalnya. Oh gitu ya. Kapan dua periode sebelumnya ada Pak Jengki di sini? Iya, ada orang ditiduri biar bisa tidur. Oh gitu. Tapi puisinya udah luar biasa. Saya dekat dengan beberapa teman-teman sastrawan yang Prof, ya Dr. Sahadewa, sejawat saya Pak Jengki dan lain sebagainya. Pernah mabuk bersama dengan Pak Jengki juga. Kamu sastra. Jadi intinya kalian luar biasa. Dalam taraf belajar pun, ini adik-adik mahasiswa, saya sudah melihat kalian luar biasa. Ya, apa kritikan dari senior-senior kalian itu benar-benar diperhatikan ya. Jangan takut untuk mencoba gitu intinya. Jangan takut untuk mencoba. Saya pernah dipaksa sama Dr. Sahadewa untuk baca puisi di kampus. Saya baca puisi, saya tidak ngerti. Tapi saya baca di sana, saya belajar bahwa tadi Pak Edi sudah bilang kan, rasanya jurus pertama kita adalah memahami dulu untengnya puisi ini apa ini gitu. Baru bisa sudah ini puisi jenis apa nih? Apa saya harus teriak-teriak bacanya? Apa saya harus dengan berkata dengan lembut? Ya sama dengan kedokterannya, sama dengan kedokteran, terapi apa yang harus kita keluarkan itu kan mulai dianalisa dulu kan, karena lucu kalau puisi apa tentang cinta kita keluar dengan bentak-bentak, cintanya kan lari nanti. Pak Jengki itu sering membentak-bentak cinta, lari terus cintanya. Semoga Pak Jengki nggak denger ya. Semoga nggak denger biar. Ya, jadi teruskanlah semangat itu. Jadi yang saya tangkap tadi adalah apa yang wacana dari Prof adalah apapun yang kalian lakukan, intinya adalah ketekunan kalian dalam meniti apapun bidang kalian, apapun bidang kita, intinya ketekunan. Sekali lagi, orang yang tekun bisa lebih sukses daripada orang yang pintar. Ya. Orang pintar tidak tekun bisa gagal ya. Ternyata ketekunan, ya walaupun kita juga penting sih ya, jangan jongkok-jongkok amat lah. Jangan jongkok-jongkok, ya itu sedang-sedang tapi tekun dia akan lebih sukses. Tadi saya maknai puisi itu, oh ya ini inti hidup itu. Apa yang Prof bicarakan itu inti hidup ya. Itu ketekunan kita mengamati sesuatu sehingga yang kecil pun akan kita dapat. Tapi kalau kita landai-landai saja menjalani hidup ini, yang besar pun bisa lewat di mata kita gitu. Jadi, teruskan semangat kalian, jangan pernah putus asa untuk belajar ya. 1000 kali kamu jatuh, 1.000.000 kali kamu. Wah, luar biasa.
kegagalan saya maknai bukan pada saat kita jatuh. Pada saat kita jatuh saya anggap belum gagal. Kita gagal kalau kita jatuh tidak mau bangkit lagi. Wah, itu yang bener, woi. Ini puisi itu pada dasarnya bersastra juga, Pak Dokter ya. Iya kan, Iya. kan? Ya, Itu. yang selalu saya pacu semangat pasien-pasien saya di bayi tabung. Karena bayi tabung kan penuh dengan kegagalan. Saya konsultan bayi tabung. Oh gitu, Dok. Wah. Jadi mau nabung Wah. bayi silakan. Saya belum berani nabung, Dok. Saya enggak akan nabung lagi nih, umur saya udah 64 sekarang enggak nabung-nabung, Dok. Itu semangat-semangat. Jadi kita harus bisa apa yang mengekspresikan nilai-nilai positif, aura-aura positif kita. Karena sikap negatif, pikiran negatif sama sekali tidak ada gunanya dalam hidup. Jadi menghadapi sebuah masalah kita hadapi dengan apa? Dengan nyebang, merengut, tidak selesai. Dengan tangis, tetap matahari terbit dari timur tenggelam di barat, dunia ini tidak akan berubah. Nah, ketika kita tidak bisa merubah dunia, Hanya hanya puisi. hanya puisi yang bisa merubah. Selamat berpuisi ya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Di Dokter. episode 17 kali ini kita dapat ya ketekunan yang membuat keberhasilan. Ya, bukan saat jatuh itu kegagalan, tapi saat bangkit tidak mau berusaha lagi gitu ya. Waduh. Oh gitu ya. Wah, luar biasa. Itu yang kita dapat di episode ke-17 Saya kali ini. biasa di luar. Silakan Kak Edi. Baik, terima kasih sekali dokter untuk pesan yang disampaikan pada adik-adik yang hadir di sini dan juga pada fans Radio Baroh yang ada di rumah. Mungkin kalian masih standby di depan radio dengarkan kita sastra hari ini. Dan untuk berikutnya kita akan parade puisi ya. Sebelum parade puisi, tadi saya memperhatikan pembacaan puisi masih standar. Jadi sekarang ada ilmunya tentang olah vokal. Setelah diberikan latihan olah vokal seperti yang disampaikan oleh Prof, nanti kalian wajib baca puisi satu-satu sampai jam berakhir. Silakan Pak Prof. Ini menyakiti namanya. Ya, ini tambah sakit kan. Baik, saya senang ya di kelas dulu tidur sasa untuk di Danau Batu kan sudah kita ingin olah vokal. Ini hanya refresh saja mengingatkan bahwa kekuatan vokal kita itu perlu dilatih. Karena kita lahir tidak langsung dengan vokal yang bagus. Latihan vokal bisa mulai dengan vokal A, I, U, E, O. A-nya bervariasi. A, 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 I. Supaya aksentuasi itu lafal itu benar. I, U, E, O. Kombinasi menjadi A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Itu kan sampai serak itu berarti ke arah perubahan vokal sudah ada. Kalau belum serak terus nanti sudah A, I, U, E, O vokal mulai dengan kombinasi aku, mulai dengan kata, mulai dengan frase aku binatang jalan, mulai. Dan saya selalu dengan teman-teman kalau ke pantai dan kemudian pantai sepi ucapkan kalimat-kalimat panjang dengan keras. Hai kekasihku, di manakah kamu? Terus begitu. Dari kata, frase, kalimat. Itu selalu dilatih. Kemudian Anda kan penyanyi. Philip penyanyi, bukan penyanyi, ya penyanyi lah. Coba menyanyi dengan nada yang tinggi. Jadi kau datang dan pergi sesuka hatimu, setinggi mungkin. Tidak usah bagusnya suara, setinggi mungkin. Menyanyi tapi nada yang paling tinggi diambil. Itu akan membuat mulai terlatih. Nanti lama-lama pasti akan enak. Aku akan mulai akan bagus.
sastra, tidak ada terdesak. Jadi karena olah vokal itu juga nanti olah nafas. Di samping ada olah sukma, di samping ada olah tubuh. Olahraga. A, E, U langsung dengan gerakan. A, E, U, A, E, U bergerak tapi sebenarnya relaksasi. A, E, mengendak kaki. U, itu udah chapter enak kalau kita baik, ya. Saya kira itu pengantarnya. Silakan berlatih kontinu dan ini rutin. Ya, begitu baca puisi baru berlatih lah. Jadi sama dengan dasar untuk biasanya bukan ahli olahraga, dasar untuk olahraga itu adalah lari. Jadi kita lari pemanasan, maka itu akan menginginkan nafas kita untuk main bulu tangkis, main tinju. Dasarnya kan lari sebagai dasar. Sini juga begitu. Kalau vokal itu dasar untuk kita tampil yang bagus, ya. Itu ya. Nanti bisa diperluas lagi. Referensinya itu banyak, ya. Tergantung dari bagaimana karakteristik dari kemampuan dasar Anda. Ya. Luar Dari biasa. artikulasi gimana, Pak? Dari Ya. artikulasi dalam baca puisi gimana? Artikulasi juga harus jelas. Misalnya orang matahari bersinar, tidak benar. Matahari bersinar dengan terang. Harus matahari, jangan matahari bersinar dengan terang. Itu artikulasi. Penekanan kata. Engkau kekasihku, jangan engkau kekasihku. Engkau kekasihku. Aku tak mau dirayu. Tak ya tak. Itu penting karena asentuasi itu akan memberikan kejelasan kata. Mata harus matahari. Jadi karena matahari bersinar dengan terang. Dan hindari salah baca. Jadi itu karena Anda langsung ambil puisi langsung baca. Itu sangat mengganggu biar bagusnya Anda juaraan ke lomba. Sekali salah baca itu akan mengurangi mendegradasi kemampuan Anda yang lain. Ya. Pelan-pelan, karena nggak ada mengejar Anda untuk baca-baca harus cepat, ada ya, pelan-pelan, santai. Dan tadi luar biasa seorang dokter, tapi sesungguhnya jiwa beliau penuh dengan puisi. Kata-kata beliau kan luar biasa. Beliau mengapresiasi puisi saya cukup hebat juga. Jadi lebih detail, satu tahu yang paling kecil nampak di mata muatnya, sesuatu yang kecil luar biasa. Untuk sampai muncul 1000 kali kita jatuh, berjuta kali kita bangkit. Luar biasa. Luar biasa itu kan. Kegagalan bukan Iya. Kegagalan itu tapi Anda jatuh. ya Kegagalan bukan pada saat Anda jatuh. jatuh pada saat tidak mau Bangkit. Ketika bangkit tidak mau berusaha lagi. luar biasa. Untuk ke-17 Iya. Spirit 9 Agustus sekarang diwarnai oleh Pak Dr. Made. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kasih terus. Terima kasih. Nah, baiklah, fans Radio Barong yang di rumah, Jampur yang dari studio tadi sudah dibicarakan panjang dan lebar bagaimana olah vokal itu dilakukan dan bagaimana artikulasi yang jelas itu harus ditekankan pada pembacaan puisi. Sekarang Kak Fajar, kita jeda 2 lagu dulu Kak Fajar ya. Kita kita minta adik-adik mahasiswa mempersiapkan diri untuk menampilkan satu puisi secara pergiliran dan ini wajib sampai kita berakhir di pukul 18.00. Silakan Kak Fajar. Boleh saya nawar satu lagu ya, karena Oke. kita punya waktu Boleh. tinggal lagi 27 Oke, silakan, menit Kak. ya. Iya, Oke, silakan. oke. Siap. Oh iya ya. Siap. Omong-omong sama host. Oh ya. Siap siap. Omong dulu. Ya, Omong-omong Pak Made. sama host. Sebut deh. Iya, iya.
Siap-siap. Sebuah tembang lawas dari Iwan Fals tadi ya, kemesraan ya. Memang pertemuan itu kan mengakibatkan kita timbul sesuatu yang bisa mengikat, yang melahirkan kemesraan. Semoga kemesraan ini tidak lekas berakhir ya Prof ya. Di sini ada Prof Budi Hartawan yang biasanya paling mesra itu ya, dan Edi Arudi, Dede Mitaraga, Harta Wijaya, dan Satria Kusuma yang kali ini sedang menunggui film Layon Sari, Jaya Prana dan Layon Sari, dan Bunda Putri Swastini yang saat ini sedang di Yogyakarta. Baik Kak Edi, kita lanjut sekarang ya. Ya langsung saja Kak Fajar ya. Kita akan langsung eksekusi dari adik-adik mahasiswa ini pembacaan puisinya. Kita langsung saja dari pojok sana ya ke sini bertuntas berakhir di adik cowoknya. Silakan langsung saja mulai. Baik, saya akan bacakan Hamba karya Ibunda Putri Swastini Koster. Saat pamit, kau sisakan luka tentang harapan tak sampai. Kau pasung harapan di lingkar puting beliung. Semua kandas, tapi kau masih punya harapan dan menggadaikannya kepada Tuhan. Kau jadi budak, menjadi hamba bagi Tuhan, hanya diam dan mengangguk-ngangguk. Kalau aku adalah kau, kuhadang si ganas dengan pedang, menjadi penentu siapa yang punya harga. Karena lebih baik tak mengibah kalau hanya untuk menghamba. Terima kasih. Wah, suaramu dari vokalnya bagus, tapi lanjutnya lagi. Saya enggak komentar dulu, sekarang lanjut ya. Itu ya. Bagus vokalnya. Iya. Bergarap ya. Ya, bergarap. Sekarang lagi pengayetan sedikit bagus ya. Kan lain. Baru saya ngomong itu jalur deh. Pak Fajar Rosyad tak boleh mendahului Profesor. Udah boleh siap mendahului profesor. Oh, ampun profesor. Ya, mohon ampun sekali lagi. Lanjut ya. Siap. Baik, saya akan membacakan puisi yang berjudul Pengirim Seikat Mawar dari Niputu Putri Swasti. Seikat mawar di atas meja. Dari siapa? Pagi tersenyum penuh arti. Pagi bercanda menyimpan satu rahasia tentang seikat mawar di atas meja. Hanya hati kecilku bersetia membisiki sebuah nama dari kekasih jiwa. Desember 2020. Tadi yang pertama baca kan ada kesalahan kan, sekarang sudah perubahan total, mungkin berkat kuliahnya Prof tadi. Oke, silakan adik selanjutnya. Hirap karya Ayu Juni. Akaramu selalu ada saat ku menutup mata. Senyumanmu selalu terngiang dalam pikiranku, sayang. Ku tahu amor fati tak merestui. Tembok kita terlalu tinggi, takkan bisa tergapai hingga maut menanti. Perlahan kau pun hilang, lenyap di tengah kegelapan. Atmaku terasa melayang, mencari sebuah ketenangan. Hatiku larut oleh lara, terhempas ke dalam samudra, tenggelam tak berdaya, menanti sang harsa tiba. 2020. Lumayan bagus juga vokalnya ya. Silakan adik. Sesal karya Ibunda Putri Swastini. Sekali ku sesali gangguku menjadi sampah di hati, merapuh bersama curah hujan. Sesekali
Ku sesali daun-daun berserak membenam ke tanah bersama debu, menghumus bersama waktu. Ku kenang penyesalanku sambil mencium aroma mawar, cindera mata dari tanah subur. Silakan Adik. Mencoba melupakanmu, karya Suryana. Apakah aku salah, Tuan? Salahkah bila aku masih mengingat tentang masa lalu? Salahkah aku yang masih mengenang dirimu? Padahal di sana kau sudah lama melupakanku. Tuan, apakah engkau tahu? Saat dirimu mulai menjauh, aku mencoba mengubur namamu, menghapus jejak, menghapus bayang-bayang akan dirimu. Walaupun kenanganmu masih bersemayam dalam benakku. Maafkan aku mungkin hanya bisa merindumu. Kenangannya bukan orang. Lanjut lagi Tadi Tuan apa pribadinya. Tuan? Tuan. Tuan. Tuan gitu ya. Silakan Adik. Catatan karya Bunda Putri Swasti. Puisiku ialah catatan dari kemudian hati, dibantu semesta. Ku ubah berjuta tanya sampai tak berahasia, kendati hatimu tak berjendela. Puisiku ialah catatan menjadi rahasiamu dalam puisi. September 2018. Silakan Kak Julai. Cerita karya Putri Swastini. Aku bertanya, benarkah yang kau ungkapkan itu? Nah, 1000 kalimat kau untai, kau sematkan di setiap panca inderaku. Andai pun jauh dari kebenaran, tak ada yang hilang padaku karena aku tak ada di situ. Aku ingin berbagi tentang jati diriku seterang matahari, tentang mata, hidung, telinga, mulut, pori kulit hingga tindak tanduk. Berpusat di kepala, berlabuh di hati. Rasa dan rasioku seperti keping mata uang, 2 itu 1. Dari pusaran semesta dikirimkannya aku kebenaran melalui rasa terdalam sehingga aku tahu mana yang apa adanya dan ada apanya. Benarkah itu ungkapanmu, Nah? Jika tidak, itu dusta. Kau bungkus rapi dengan cerita. Benar, bukan? Juli 2021. Yes. Goreng. Terasa sekali Iya. Bunda ini. Bukan satu nafasnya Bunda di Iya, iya. Ini fans Radio Barong yang ada di rumah, tadi ada pembacaan puisi dari Kak Julai ya. Jadi ingat Kak Julai. Kak Julai ya. Itu dari segi vokal itu sudah mengena sesuai dengan alur dari puisinya Bunda tadi. Apa namanya? Vokalnya mengena, alurnya mengena, lagi penjiwaannya juga sudah kena ya. Kalau saya juri itu 98 sudah. Oke, silakan yang terakhir adik dari Agung ya. Arungi Lautmu oleh Bunda Putri Swastini Koster. Arungi lautmu sebelum kau tambatkan biduk. Kau tinggal menatap langit malam, melihat susunan bintang sampai di ujung pandangmu. Arungi lautmu di ujung lelahmu.
Telah menanti tempat menambatkan biduk, jejak pijakmu di pasir pantai. Kabari aku saat kau berlabuh. Terima kasih. Pembacaan yang keren dari adik-adik mahasiswa. Kak Fajar, Iya, berapa nilainya Kak Fajar? kalau yang ini masih di atas 90 ya. Ya, di atas 90 itu. Karena sebagai pendengar puisi itu ketika terasa sampai menyentuh itu nilainya lain gitu. Kan pendengar kalau Bunda kemarin nyampaikan kan ada puisi kamar itu yang kadang-kadang saya nggak ngerti. Itu puisi kamar tapi puisi-puisi Bunda itu kan gampang dicerna ya tadi itu. Tadi ada puisinya sendiri dari itu adik yang di ujung itu. Ya, itu kelihatan sekali bahwa itu pengalaman pribadi yang menyentuh sekali gitu kan dari saya itu. Kalau yang tadi yang 5 Juli ya, 5 Juli 59 itu dekret presiden loh. Artinya 59 lahir ya Pak, jangan disamakan. Kakeknya 59 itu. Kakeknya 59 lahir ya, makanya ada 5 Julinya gitu. Itu ya. Kemudian ada di kanan ini ya kesemuanya sebenarnya bagus ya itu ya. Terima kasih udah gini, semoga ke depan bisa datang lagi. Gimana Prof? Bisa enggak adik-adik kita itu datang lagi gitu ya? Siap, masih ada persediaan stok. Oh gitu. Ini kan baru 4 dari Iya. kelas A dan Oh, kelas beda kelas nih ya. ya. Nanti mau berapa 4 lagi minggu depan sampai akhir tahun 4 silakan. Ini yang Mahasiswa beliau yang minggu depan lagi sebentar kita diskusikan Prof ya. Ini sangat demokratis. Ya. Kelas Anda diundang langsung cuma saya nggak ada dite pilih kau tampil wayang nggak ada. Ya. terima kasih banyak. Saya memberikan kebebasan. Terima kasih nih ya itu ya. Ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir di sini ya, telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, membacakan puisi. Selain kita mendapat ilmu, kita juga bisa berlatih ya, berlatih membacakan puisi. Bagaimana pembacaan puisi yang benar dan bagaimana nanti ketika saya menjadi guru dan sebagainya. Baik Kak Fajar, karena waktu sudah tidak mengizinkan, akhir kata kita akan mengucapkan mantra sakti kita. Sebentar, kita satu lagu terakhir, setelah itu ada mantra Puja Trisandi. Silakan lanjut Kak Fajar. Dimanapun sedang berada, dengan demikian Gita Sastra edisi ke-17 ini berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk adik-adik mahasiswa Undiksa yang kali ini sudah hadir untuk kita, dan pengawal acara ini ya Fajar Ridana, Chandra Wijaya, Dede Mintaraga, kemudian Edi Harudi dan Prof. Dr. Gede Artawan. Undur pamit, untuk jumpa lagi di minggu depan.